Apaktilas berdirinya Punguan Tuan di Limang Simanulang Jabodetabek. Titik awal dimulainya TDS di Jabodetabek adalah saat terbentuknya pertemuan arisan di kalangan Simanulang Tuan di Limang pada tahun 1981. Pada waktu itu, arisan ini belum berbentuk punguan dan struktur kepengurusan pun belum ada. Perjalanan arisan ini pun berjalan biasa saja. Anggota yang bergabung tidak banyak dibanding dengan arisan persaudaraan yang sudah ada saat itu. Dalam penelusuran kami ada beberapa alasan mengapa arisan ini belum berkembang jadi punguan. Yang pertama, karena adanya arisan persaudaraan. Yang kedua, punguan marga itu belum dianggap terlalu penting. Dan yang ketiga, umumnya perantau dari kampung minim pemahaman tentang adat istiadat atau maroko, sehingga kurang percaya diri untuk bergabung dengan punguan marga. Salah satu punguan marga yang terkenal di Jabodetabek ialah Partogam. Ada beberapa para PDS ikut bergabung di dalamnya, diantaranya Bapak almarhum Dr. Andus Rasben Simanulang Boru Pardede, Bapak almarhum Dr. Andus Tua Simanulang Boru Sumamora, Bapak Insinyur Albert Siregar Boru Simanulang, Bapak Edison Simanulang Boru Gultom, Bapak Hasiholan Simanulang Boru Simanjunta, Bapak Dr. Andus Tombak Simanulang Boru Barat, dan juga beberapa anggota arisan Tuan Limang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pengaruh para Tuan Limang dalam punguan Partogam ternyata sangat dirasakan karena beberapa tokoh TDS menjabat sebagai pengurus dan persinabung dalam acara adat di Partogam. Untuk jadi persinabung di Partogam, ia harus menjadi ketua atau pengurus dalam punguan marganya. Inilah yang menjadi syarat untuk jadi persinabung di Partogam. Sementara Tuan di Limang pada saat itu belum berbentuk kepengurusan. Yang ada hanyalah koordinator dan bendahara arisan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi tokoh TDS yang ada di Partogam, di mana pada saat itu Dr. Andus Rasben Simanulang menjabat sebagai ketua Partogam dan persinabung dan Tuan di Limang Simanulang. Inilah salah satu pencetus munculnya gagasan untuk membentuk dan menyusun kepengurusan TDS. Sebagai ketua Partogam, almarhum Dr. Andus Rasben Simanulang terus mengajak anggota arisan agar mulai menyusun strategi untuk segera membentuk punguan Tuan di Limang. Gagasan untuk membentuk punguan TDS pada saat itu mendapat respon yang sangat positif dari anggota arisan. Sehingga sepanjang tahun 2003 dalam setiap kesempatan diadakan diskusi. Setiap pertemuan arisan diadakan rapat khusus untuk mempersiapkan visi misi dan juga bakal calon pengurus. Adapun anggota arisan yang turut sebagai penggagas satu keluarga sebagai berikut: Bapak Dr. Andus Rasben Simanulang Boru Pardede, Bapak Dr. Andus Tua Simanulang Boru Sumamora, Bapak Hasiholan Simanulang Boru Simanjunta, Bapak Edison Simanulang Boru Gultom, Bapak Raja Utara Simanulang Boru Lumapea, Bapak Rintahi Simanulang Boru Sinuran, Bapak Dr. Andus Jauhun Simanulang Boru Sihombi, Bapak Insinyur Albert Siregar Boru Simanulang, Bapak Andarsen Simanulang Boru Marbun, Bapak Mahasmi Simanulang Boru Sumamora, Bapak Koan Simanulang Boru Purba, Bapak Dr. Andus Sumamora Boru Simanulang, Bapak B. Pasaribu Boru Simanulang, dan Bapak Sihota Boru Manulang. Rapat pertama diadakan pada bulan Mei 2003 di rumah keluarga Bapak Albert Siregar Boru Simanulang. Inti pertemuan ini ialah sosialisasi dan pendataan serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam pembentukan punguan TDS. Rapat kedua diadakan di rumah Dr. Andus Rasben Simanulang Boru Pardede. Dalam rapat kedua ini merupakan follow up terhadap rapat sebelumnya dan selanjutnya meminta seluruh peserta yang hadir agar berupaya mengajak peparan TDS untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan berikut. Rapat ketiga diadakan di rumah Dr. Andus Tombak Simanulang Boru Barat sekitar bulan Juli 2003. Agenda rapat membahas konsep visi misi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Rapat menetapkan punguan ini marojahan tu dalian natolu ima holong dohodos niroha. Pada rapat keempat diadakan di rumah Bapak H. Simanulang Boru Simanjunta. Agenda rapat membahas syarat-syarat untuk menjadi ketua umum dan juga anggaran dasar anggaran rumah tangga dan pembentukan bakal calon ketua umum. Adapun syarat menjadi ketua umum sebagai berikut: memahami tentang filosofi Dalihan Natolu,
Yang kedua, memahami dan mampu mengulahkan ruhut para daton Batak sesuai dengan dalihan Natulu. Dan yang ketiga, diutamakan yang punya mobil pribadi. Sedangkan calon yang disepakati ialah Bapak Dr. Andus Tombak Simanulang, Bapak Nathan Simanulang, Bapak Agapitus Simanulang, Bapak Dr. Andus Dasman Simanulang. Rapat berikutnya disepakati di rumah keluarga Bapak Asbet Simanulang Boru Siregar. Agendanya adalah memilih ketua umum, sekum, dan bendum. Dalam rapat kelima, sebelum pemilihan dimulai, salah satu peserta yakni Amandi Barito mengajukan pendapat supaya calon ketua ditambah satu lagi, yaitu Bapak Asbet Simanulang, dan peserta rapat menyetujui penambahan tersebut. Dan pemilihan pun dilakukan secara demokratis, dan yang mendapat suara terbanyak ternyata Bapak Asbet Simanulang Boru Siregar. Selanjutnya dipilih Ramses Simanulang dan sebagai sekretaris, dan bendahara umum terpilih Bapak Insinyur Albert Siregar. Setelah pemilihan selesai, pimpinan rapat mengajukan pertanyaan kepada ketua terpilih, Nung Hatar Pilih Beho, siap doho kan? Lalu Bapak Asbet menjawab, "Sembakku dia menutup tuaku," sambil angkat tangan dengan 10 jari. "Audang bersedia, alana 02 dalam pengalaman dan pengetahuan tentang adat sesuai dengan dalihan Natulu, sebagaimana persyaratan calon ketua yang ditetapkan dalam syarat pemilihan. Jadi mohon maaf saya tidak bersedia." Pimpinan rapat menjelaskan bahwa soal pemahaman dan pengetahuan tentang perihal adat sesuai dengan dalihan Natulu itu menjadi tanggung jawabnya untuk melengkapinya. Demikian almarhum menyemangati dan memberi motivasi kepada ketua terpilih. Maka pada hari itu, tepatnya tanggal 4 bulan 10 2003, ditetapkan pengurus TDS terpilih sebagai berikut: Ketua Umum Bapak Asbet Simanulang, Sekretaris Umum Bapak Ramses Simanulang, dan Bendahara Umum Bapak Insinyur Albert Siregar. Dan untuk melengkapi jajaran kepengurusan diberi waktu 6 bulan sejak pemilihan ketua. Masa 6 bulan ini merupakan masa persiapan dan pembekalan untuk pengurus yang akan dilantik. Setelah genap 6 bulan, tepatnya tanggal 4 bulan 4 2004, di Gedung Resto diadakanlah deklarasi Punguanto di Limang Simanulang Dohot Boru sejabodetabek. Maka TDS resmi berdiri sebagai punguan, diikuti pelantikan pengurus TDS yang pertama. Deklarasi berdirinya punguan TDS Jabodetabek merupakan catatan sejarah penting bagi peparan TDS yang ada di Jabodetabek. Mengapa? Karena lebih dari 20 tahun arisan ini berjalan hampir lewat tanpa cerita, hingga akhirnya resmi berdiri menjadi sebuah punguan TDS Jabodetabek. Sejak berdirinya sampai saat ini, TDS genap 20 tahun, hampir mencapai 500 kepala keluarga yang terdata, dan memiliki generasi muda di mana 10 tahun ke depan telah siap untuk mengambil peran dalam kepemimpinan bangsa, juga siap menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga besar Tuan Deli Limang Simanulang, sehingga dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan semua orang pada generasinya dimanapun berada. Dengan berdirinya punguan ini, tentu kita semua merasakan dampak dan manfaat positifnya bagi kita, peparat Tuan Deli Limang Simanulang. Dengan hadirnya punguan ini, kita tidak lagi kehilangan identitas sebagai etnis penyandang marga Simanulang. Kita mulai tahu asal-usul opung kita, juga tahu nomor atau keturunan keberapa, generasi keberapa sudut kita dari opung kita Simanulang. Kita semakin paham hubungan kekerabatan kita satu sama lain sebagai marga Simanulang, juga dengan marga-marga lain sebagai etnis Batak. Bahkan kita bertekad menjadi satu dalam suka maupun duka. Tampakna duta jomna rimni tahido guguna. TDS menjadi generasi berprestasi pada era globalisasi. Dirgahayu 20 tahun Punguanto di Limang Simanulang Dohot Boru Sejabodetabek. Tuhan memberkatimu, keturunanmu dari generasi ke generasi. Amin.